Integrated Industrial Port Estate yang dikelola oleh PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera atau BKMS resmi menjadi kawasan ekonomi teknologi dan manufaktur melalui peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2021 tanggal 28 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Untuk mengetahui rencana pengembangan lebih jauh dan keunggulan kawasan ekonomi khusus Gresik JP, kita akan berdiskusi dengan Bapak Bambang Sutiono Sudianto, Direktur Utama PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera. Halo Pak Bambang, selamat ini akhirnya pemerintah meresmikan kawasan ekonomi khusus Gresik JP sebagai kawasan teknologi dan manufaktur. Bisa Anda jelaskan nggak secara umum kawasan ekonomi Gresik JP ini khususnya dari sisi luas lahan yang dikelola? Terima kasih Mbak Safira. Pertama-tama saya mewakili Board of Director dari BKMS. Terima kasih sebesar-besarnya kepada pemerintah Republik Indonesia, khususnya kepada Pak Presiden, Pak Joko Widodo, yang telah berkenan menyetujui dan menandatangani dan sehingga keluar PP nomor 71 tahun 2021. Dan begitu maka sudah resmilah JP ini menjadi kawasan ekonomi khusus yang mana JP ini adalah suatu proyek strategis nasional dulunya, sekarang meningkat menjadi KEK yang tentunya benefit-benefitnya akan sangat banyak buat para investor. JP ini merupakan kawasan terintegrasi yang pertama boleh dibilang saya klaim di Indonesia. Proyek ini JP pernah dikunjungi Pak Jokowi 2 kali. Pertama kali ditinjau tanggal 13 November 2015 dan 9 Maret 2018 diresmikan oleh beliau. Waktu kunjungan pertama kali beliau mengatakan bahwa luas 3.000 hektar ini adalah sangat ideal Pak Bambang. Karena ini terdiri dari pelabuhan, kawasan industri, dan perumahan. Pelabuhannya sekitar 400 hektar, itu hampir setara dengan Tanjung Perak. Dan kawasan industrinya plus minus sekitar 1.800 hektar, serta kawasan perumahan 800 hektar. Yang mana ini sangat ideal, dan beliau mengatakan bahwa ini adalah role model ke depan apabila ada pengembangan kawasan industri minimal 3.000. Ini tepat sekali. Di samping itu beliau mengatakan bahwa ini sangat bagus karena letaknya JP ini sangat strategis. Depannya ada Pulau Madura, kedalamannya -16. Dan ini bisa untuk hub Indonesia bagian timur. Jadi di sini JP ini sekarang sedang mempersiapkan semua angkutan intermodanya. Tentunya JP sudah punya pelabuhan, yaitu intermoda laut. Kita daratnya tentunya sudah ada karena itu di depan kita adalah jalur Dadeles. Yang mana saat ini kita sedang rintis untuk kita sambungkan dengan tol KLBM yang nyambung sampai Bunder sudah selesai, tinggal nanti kita sambungkan dari Manyar ke Bunder, kurang lebih panjangnya 11 kilo. Dengan begitu maka bisa jalur laut dan juga jalur darat. Demikian juga kami sedang berbicara, sedang difinalisasi intermoda dengan kereta api. Sehingga ini semua bisa membuat para tenant kita itu dapat manfaat yang setinggi-tingginya. Tentunya JP ini didirikan sebetulnya ingin menurunkan biaya logistik secara nasional. Karena Indonesia ini diklaim rankingnya sangat tinggi, biaya logistiknya tinggi. Dengan adanya kawasan industri di JP dan pelabuhan di kawasan JP juga, otomatis biaya transport akan lebih murah. Dan kedua karena lautnya dalam, sehingga ongkos freight-nya tentunya lebih murah.
dan juga karena ini dekat sehingga kecepatan bongkarnya pun bisa lebih cepat. Kira-kira gitu Mbak Safira, kurang Baik. lebihnya gitu. Baik, Pak Bambang, ini di kawasan khusus ekonomi di kawasan ekonomi khusus Gresik JP ini kan saat ini telah terbagi ke dalam sejumlah klaster wilayah nih, seperti kawasan industri, pelabuhan, lalu hunian. Apa sih tujuan pembagian wilayah tersebut, Pak Bambang? Ya, tentunya kalau 3 sektor utama bisnisnya adalah pelabuhan, industri, dan perumahan. Ini kan satu kesatuan yang sangat bagus, sehingga karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan itu efisien sekali, tidak perlu menempuh jarak jauh, umpama dari Surabaya dia harus bangun pagi, kalau tinggal di JP juga kan bisa bangunnya lebih siang, terus datang di situ bisa naik sepeda, tidak perlu harus keluar BBM, sehingga itu juga akan jadi ramah lingkungan. Nah, jadi itulah kira-kira yang mana 3 bisnis ini adalah yang disebut integrated. Tentunya nanti di kawasan industri sendiri kita akan bagi beberapa klaster, mungkin nanti akan saya jelaskan di depan, sehingga apa namanya sangat efisien kalau tenant itu berinvestasi di JP dan juga karyawannya juga nyaman hidup di JP. Tentunya di perumahan nanti akan dilengkapi dengan sarana dan prasarana hiburan sehingga keluarganya bisa enjoy tinggal di JP. Baik, Pak Bambang, ini dengan diperolehnya kawasan ekonomi khusus JP sebagai kawasan teknologi dan manufaktur, ini akan seperti apa sih pengaturan klaster perusahaan yang ada di kawasan ini ke depan? Ya, kalau klaster seperti yang kita ajukan waktu kita mengajukan KEK, itu kita bagi menjadi 5 klaster, yaitu klaster metal. Klaster metal di sini ini meliputin daripada smelting, nanti ada industri logam, ada juga nanti mungkin smelting untuk nikel gitu, beserta turunan-turunannya. Yang kedua adalah elektronik. Di klaster elektronik ini kita harapin juga banyak juga elektronik ke depan yang mungkin yang kita ingin tarik adalah mungkin spare part seperti iPhone. Saya berharap di kemudian hari itu iPhone ataupun Samsung ataupun iPhone bisa merakit handphone di kawasan JP ini. Seperti mungkin sudah banyak diberitakan, yang tadi kembali sedikit saya ke metal, moga-moga Freeport ini segera akan melakukan pembangunan. Seperti kita ketahui bersama bahwa Freeport ini akan membangun smelter sehingga terakhirnya itu nanti keluar emas dan tembaga. Emasnya pun juga cukup signifikan, dan dengan produksi tembaga juga itu bisa pabrik turunan-turunannya akan banyak. Demikian juga by-produknya sulfuric acid itu juga banyak yang gunakan, sehingga beberapa pabrik itu tentunya akan memanfaatkan turunan-turunannya itu. Yang ketiga adalah klaster kimia. Jadi memang JP ini banyak kita tujukan adalah untuk perusahaan menengah ke atas, menengah dan besar, yang mana banyak perusahaan-perusahaan yang memerlukan sarana prasarana pelabuhan, sehingga ini pas kalau di JP. Umumnya industri kimia itu sangat memerlukan pelabuhan karena importnya itu kebanyakan dalam bentuk curah atau bulk dari luar negeri, itu sangat memerlukan pelabuhan, sehingga pabrik kimia ini akan sangat enjoy dan efisien apabila menyatu antara pelabuhan dan kawasan industrinya menjadi satu. Demikian juga energi. Di kemudian hari kita harapkan ada suatu refinery energi. Moga-moga beberapa investor dari luar negeri juga yang sudah berminat untuk refinery daripada minyak. Sehingga ini ke depan JP ini bisa memenuhi klaster untuk energi. Demikian juga untuk
yang kelima adalah klaster pendukung dan klaster logistik, yang mana ini klaster pendukung ini adalah untuk mendukung daripada klaster-klaster yang sudah ada, sehingga ini memperkuat sentralisasinya industri di JP ini. Klaster pendukungnya itu juga prasarana logistik. Saya rasa tiap-tiap industri juga memerlukan penanganan logistik yang baik. JP ini sebetulnya Mbak, kalau saya boleh katakan bahwa kami ini menyiapkan keinginan pemerintah dan khususnya Pak Presiden untuk menarik investor asing dan domestik ya, terutama asing masuk ke Indonesia. Kalau tidak ada prasarananya kawasan industri, mau di mana? Katakanlah investor asing, oke, saya berminat untuk bangun pabrik ini. Saya memerlukan pelabuhan yang dalam supaya saya bisa ngangkut bahan baku dalam jumlah yang banyak. Nah, JP ini siap, Mbak. Dengan KEK ini, maka fasilitas bisa maksimal yang dinikmatin oleh investor luar negeri. Kira-kira gitu, Mbak Safira. Baik Pak Bambang, ini jika kita berbicara kawasan industri ini, kita tahu nih salah satu masalah klasiknya itu adalah dukungan tenaga listrik. Ini seperti apa sih BKMS menjamin keamanan pasokan listrik di kawasan ekonomi khusus Gresik JP? Ya, terima kasih Mbak. Jadi listrik memang sejak awal kita sudah punya pembangkit secara independen, ya nggak gede juga, sekitar 23 megawatt yang bahan bakunya adalah gas. Apabila gas memang ada ketersediaan, maka akan bisa digantikan oleh minyak. Sehingga dengan demikian para tenant di JP ini tidak usah khawatir, apalagi nantinya cukup ngurus di kantornya JP. Tidak perlu ngurus ke kantor-kantor yang lain. Kalau mau apply air, mau apply listrik, perizinan apa segala, cukup dan datang ke kantornya JP, yang mana kantornya JP itu ada juga kantornya KEK. Jadi representatif daripada officer baik dari Pemkat Gresik maupun Pemprov Jawa Timur maupun dari Dinas, itu semua ada perwakilannya di situ, sehingga para tenant ini dengan mudah untuk mengurus perizinannya ini. Jadi kalau listrik tadi kita sudah punya independen sendiri Mbak pembangkitnya. Tapi ke depan kita juga sudah ada komitmen dengan PLN, untuk PLN itu juga kita bisa serap. Karena kebetulan saat ini di Jawa Timur ada kelebihan pasok. Sehingga kita juga ingin membantu PLN untuk kita menggunakan. Jadi yang besar-besar nanti kayak Freeport apa segala itu akan menggunakan PLN. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya.